Ya, memang ya Bagaimana dan juga pemirsa saat ini udara di Jakarta sangat terasa kotor begitu tidak hanya di Jakarta namun di Mhm daerah penyangga Jakarta mhm. lainnya. Dan ini nampaknya sudah tidak bisa disepelekan pemirsa, harus ada tindakan tegas dari pemerintah agar kualitas udara tidak semakin memburuk. Karena banyak sekali ini dampak yang bisa terjadi khususnya bagi kesehatan ya. Salah Mhm. satunya ini nih kita akan ajak berbincang siang hari ini ada Ibu Bunga Citra Irawan selaku orang tua anak penderita ISPA yang diklaim karena polusi udara. Ya, selamat siang, Bu Bunga. Kalau boleh tahu nih saya, sekarang kondisi anaknya seperti apa dan memang, kondisi di tempat tinggal Anda sekarang itu Anda tinggal di mana dan memang apakah seperti seburuk itukah kondisi udara di sana, Bu? Sekarang tuh aku posisi tinggal kan di Tangerang Selatan ya, di Oh Tangerang sama, Selatan iya Tangerang anakku Selatan. sekarang udah baru keluar 2 hari yang lalu dari rumah sakit. Mhm. Dia kayak didiagnosisnya kena ISPA dan sampai sekarang keluar pun sebenarnya pas di tes lab tuh, hasil radangnya masih ada gitu. Cuma karena kondisi anaknya udah sehat, udah bisa makan, udah bisa minum, jadi dia boleh pulang. Oke. Oke, Bu Bunga terkait dengan gejala awal yang timbul dari sang anak ini seperti apa, Bu? Batuk dan pilek yang tidak kunjung reda itu sekitar 3 hari itu terus batuk, terus pilek, yang bikin parahnya karena dia demam. Jadi aku bawa ke dokter akhirnya karena demam. Oke. Oke, Bu Bunga, kalau untuk, keputusan Ibu Bunga sendiri membawa anaknya ke rumah sakit, ini kan sebenarnya kan untuk gejalanya seperti biasa, flu Iya, biasa flu seperti itu ya. biasa. Apa yang kemudian mendorong sampai akhirnya Anda ke dokter dan, dokternya kemudian mendiagnosis anak Ibu terkena ISPA gitu? Hmm, betul betul. Karena memang batuknya lama banget ya Mas, Mhm. sampai sekarang tuh mungkin itu ada 25 hari ya, masih masih belum sembuh juga gitu, udah antibiotik, udah treatment obat pilek batuk biasa gitu, masih belum sembuh. Oke. Oke. Berarti ini memang betul ya Bu ya terkait hal ini dikarenakan kualitas udara yang buruk akhir-akhir ini di wilayah tempat tinggal Anda. Betul, karena kayaknya, selain ISPA ini kan anakku juga didiagnosis ada infeksi saluran pencernaan dan menurut Mhm. dari dokter pun, infeksi ini penyebarannya bakterinya via udara gitu, jadi nggak hanya makanan, karena kalau makanan harusnya satu keluarga kan kita kena, ini anakku yang satu doang nih yang kena. Iya, Hmm. memang betul ya Bu ya, di Tangerang Selatan khususnya tempat saya tinggal juga berasa sekali ya, udaranya sangat kotor dan, kabutnya kelihatan tapi bukan kabut, yang sejuk tapi kabut asap gitu Kabut ya. asap. Nah, Bu Bunga, tapi kalau untuk, kemarin setelah selesai, dari rumah sakit seperti itu ya, apakah kata dokter ada sesuatu yang lebih fatal dari ISPA misalnya, apakah kemungkinan misalnya, anak Ibu memiliki gejala lanjutan atau seperti apa? Dan apa yang seharusnya dihindari oleh Ibu Bunga sendiri terkait dengan penyakit yang pernah menjangkit anak Ibu gitu? Mhm. Jadi untuk setelah pulang ini tetap dikasih treatment antibiotik. Untuk antibiotik ini misalnya kan aku harus habisin waktu selama 7 hari. Mhm. Setelah 7 hari aku akan kontrol lagi untuk cek lagi, diuji lagi, si radang atau ispanya itu. Dan setelah itu anakku nggak boleh dulu keluar rumah. Kalaupun terpaksa keluar rumah dia harus pakai masker. Dia Mhm. nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan manis-manis, biskuit, dan minum banyak air putih itu aja sih. Oke. Oke. Bu Bunga mungkin bisa diceritakan awalnya ini memang anak Ibu itu memang sering kali berkegiatan atau beraktivitas di rumah kah? Atau memang sering bermain bersama teman-temannya di luar rumah atau seperti apa? Di sekolah sih kayaknya Mbak kenanya ya, karena semenjak sekolah itu memang terus kayak nanti pulang kena, sembuh pulang lagi kena gitu. Karena kayak Oke. sekolah sih kayaknya. Tapi kalau misalnya di sekolah berarti, ada kemungkinan juga teman-temannya ada yang terjangkit juga, Bu? Apa sejauh ini yang Ibu tahu apakah ada teman-teman dia juga yang merasakan hal yang sama dan juga Ada sempat di sekolah didiagnosis ini ISPA gitu? betul di sekelasnya anakku ini ada 2 anak juga yang kayaknya udah Mhm. berapa kali ini nggak masuk. Kalau aku nggak salah tanya ibunya yang satu juga konfirmasi bahwa anaknya batuk pilek nggak kunjung reda. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di News Siang. Ibu Bunga Citra Irawan selaku orang tua anak yang pernah menderita Iya, ISPA ya. Bagaimana? kita Dan doakan sekarang semoga kita heeh. akan bertanya langsung nih terkait dengan seberapa jauh polusi udara ini berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Dan kita akan langsung terhubung dengan Dr. Agus Dwi Susanto selaku Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ya, selamat siang Pak Dokter.
Ini kalau kita tadi dengarkan pernyataan dari Bu Bunga memang dampaknya sangat cukup serius sampai harus dirawat ke rumah sakit. Tapi sebenarnya kalau untuk polusi ini sendiri, Pak, seperti apa dampak yang paling serius bisa menjangkit tubuh seperti itu? Ya, terima kasih Mas Rey. Ya, jadi kalau kita bicara polusi udara, khususnya ini polusi udara luar ruangan ya, yang ada di luar rumah, di luar kantor. Ini kita bicara dampaknya itu yang paling sering muncul adalah dampak jangka pendek, dampak akut kalau kita biasanya menyebutkan ya. Yang biasanya kalau kena polutan itu dalam waktu beberapa jam, beberapa hari itu akan bisa timbul keluhan-keluhan. Yang paling sering muncul adalah keluhan-keluhan karena iritasi. Karena sebagian besar dari komponen polutan itu baik gas maupun partikel ini memiliki sifat iritan. Nah, iritasi itu akan menyebabkan beberapa keluhan, misalnya iritasi pada mata bisa menyebabkan mata merah, pada hidung menyebabkan hidung berair, kemudian kalau terhirup sampai ke tenggorokan, tenggorokan terasa gatal, sakit, tidak nyaman, kemudian bisa ke saluran nafas bawah, timbul batuk-batuk, berdahak. Itu biasanya yang akan muncul karena dampak dari iritasi ya. Nah, kalau dia berlanjut, ya, proses iritasi di saluran nafas ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan sistem kekebalan saluran nafas, imunitas saluran nafas dan paru itu terganggu. Akibatnya akan juga terhirup kuman-kuman atau virus, bakteri yang juga banyak ada di dalam udara, sehingga terjadi resiko terjadinya infeksi saluran nafas menjadi lebih tinggi, jadilah ISPA. Dan itu terjadinya ISPA itu paling mungkin terjadi karena prosesnya seperti itu. Kemudian dampak akut yang lain adalah orang-orang yang sudah punya dasar penyakit, ya misalnya punya asma, punya penyakit paru kronik, itu serangannya akan meningkat. Karena kena polutan-polutan tadi itu karena sifatnya iritatif akan menyebabkan jadinya serangan. Jadi sering datang ke rumah sakit, konsultasi dokter, ke gawat darurat itu akan terjadi. Dan ini tidak hanya berdasarkan teori, kita punya fakta. Data riset tahun 2019 di RSUP Persahabatan, ini dikatakan kita punya kunjungan yang meningkat seiring dengan peningkatan polutan partikulat matter PM10. Jadi kalau selama 1 tahun kita pantau, setiap kenaikan PM10 yang bermakna akan terjadi peningkatan serangan asma yang berkunjung ke gawat darurat dan PPOK yang ke gawat darurat. Jadi ini data real yang terjadi di RSUP Persahabatan seperti itu ya. Itu adalah secara garis besar dampak-dampak akut yang sering muncul ya. Ada beberapa dampak akut lainnya ya karena terhirup gas lain, yaitu gas yang sifatnya asfiksia, contohnya karbon monoksida. Ini biasanya menyebabkan keluhan pusing, lemas, kadang-kadang sesak ya, karena karbon monoksida ini berikatan dengan hemoglobin 300 kali lebih kuat daripada mengikat oksigen. Akibatnya oksigennya menjadi turun. Demikian Mas untuk dampak yang paling sering muncul untuk jangka pendeknya. Mungkin nanti ada dampak jangka panjang yang bisa didiskusikan. Ya, baik Pak Dokter, selain tentunya tadi faktor kesehatan, apakah kelompok umur ini memiliki pengaruh juga Dok terhadap dampak ISPA yang bisa dirasakan oleh setiap orang terkait akibat polusi udara akhir-akhir ini Dok? Jadi memang ada kelompok-kelompok rentan yang risiko tinggi terhadap dampak dari polutan ini. Yang pertama adalah anak-anak usia ya di bawah 5 tahun, itu risiko tinggi. Yang kedua adalah geriatrik atau usia lanjut ya, itu juga risiko tinggi untuk ISPA ataupun serangan-serangan penyakit paru kalau dia sudah punya. Kemudian juga yang ketiga adalah ibu-ibu hamil ya, itu juga punya risiko tinggi. Yang keempat adalah pekerja luar ruangan. Jadi orang-orang yang bekerja di luar ruangan itu berisiko lebih tinggi untuk terjadinya dampak dari polutan itu sendiri. Dok, apalagi kan teman-teman wartawan atau mungkin yang pekerja bangunan yang setiap hari harus di luar ruangan, apalagi menghirup udara dari asap kendaraan ataupun apa. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan Dok? Misalnya orang-orang kan bilang harus pakai masker, tapi apakah dengan masker saja cukup atau bisa ada yang lain Dok yang bisa lebih efektif untuk menghindari dampak ini? Tahap-tahap yang mesti kita sadari kalau kita berkaitan dengan polusi udara luar ruangan adalah yang pertama adalah mengenali wilayah yang akan kita lakukan aktivitas luar ruangan. Apakah wilayah tersebut daerah polusi atau tidak, mana yang daerah polusi. Oleh karena itu pemantauan daerah dengan polusi udara itu menjadi penting buat kita bila beraktivitas di luar ruangan. Kalau daerah itu berpolusi, hindari. Kita lebih daerah yang tidak berpolusi.
Tapi kalau nggak bisa dihindari, apa yang dilakukan? Itu kalau kita mau beraktivitas di luar ruangan bisa menggunakan kendaraan tertutup. Kalau kendaraan tertutup kita bisa pakai AC, metodenya recirculate dari dalam ke dalam, sudah boleh dari outdoor ke dalam. Ya. Kemudian jangan buka jendela karena itu kan polutannya nanti bisa masuk ke mobil. Tapi kalau kita aktivitasnya open, ya bisa pakai kendaraan, bisa pakai motor, sepeda atau bahkan jalan kaki. Yang kita bisa lakukan adalah pakai masker. Alat pelindung masker itu wajib. Karena masker ini bisa mengurangi terhirupnya partikel, ya khususnya partikulat matter. Oke. Nah, kemampuan tiap masker itu memang beda-beda. Sebuah riset di Cina yang daerah sana juga waktu itu masih terkenal dengan polusi udaranya sampai sekarang, dikatakan masker yang paling ideal adalah masker yang memiliki filtrasi 95% ya, dan 95 contohnya. Meskipun begitu, yang nomor 2 berikutnya yang terbaik itu masker bedah, dia kemampuannya 50%. Tapi kalau masker kain tidak disarankan ya, karena sedikit sekali kemampuan filtrasinya hanya di sekitar 20%-an, jadi sama saja dengan menghirup polutan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, tentu menjaga stamina tubuh. Ya, stamina tubuh yang baik, imunitas tubuh baik, makan bergizi, istirahat cukup, karena itu menjaga daya tahan tubuh kita terhadap resiko-resiko dampak polutan termasuk ISPA. Nah, yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas indoor dalam ruangan. Itu penting. Kadang-kadang kita berpikir di luar itu polusi, di dalam enggak. Nah, tapi kita harus tahu apakah di dalam ruangan kita ini kena polusi. Karena menurut riset beberapa teman LSM, polusi di Jakarta dan sekitarnya ini itu sudah masuk di dalam indoor. Ya, jadi yang dari luar masuk ke dalam ruangan, ke dalam kantor, ke dalam sekolahan, ke dalam rumah. Dan itu memang secara teori dimungkinkan karena kan udara itu bergerak lewat angin masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu pastikan kualitas udara dalam rumah itu juga bagus dengan nilai ambang batas yang distandarkan oleh internasional. Dengan menjaga kualitas udara yang bagus ini, maka udara yang kita hirup di dalam ruangan menjadi sehat. Demikian. Oke, baik dokter, untuk situasi sekarang ya dok, yang mana polusi udara ini sangatlah kotor begitu di luaran, apakah bagi masyarakat yang memang masih sehat begitu ya harus ada multivitamin khusus dok yang dikonsumsi atau seperti apa dok? Dari riset-riset yang ada, sebenarnya suplemen ini tidak begitu bermakna untuk mengurangi dampak dari polusi. Dan paling ideal memang harus mengurangi udara yang kotor itu kita hirup. Itu paling ideal. Meskipun begitu tidak dilarang, boleh kita menggunakan suplemen. Tetapi yang terpenting suplemen yang dikonsumsi harus memiliki efek antioksidan ya. Jadi bukan suplemen vitamin biasa, tapi suplemen yang memiliki sifat antioksidan. Kenapa? Sebagian besar dampak dari polutan itu terhadap paru itu melalui proses oksidatif stres ya. Nah, oleh karena itu suplemennya harus memiliki kemampuan antioksidan menghadang oksidatif stres tersebut. Meskipun riset-riset juga menunjukkan nggak begitu bagus, tapi kalau memang mau konsumsi tidak dilarang, tapi pilihlah yang memiliki kemampuan antioksidan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Prof. Agus atas insight-nya hari ini dan semoga memang keadaan di sini membaik ya, dan juga masyarakat sadar dan semakin banyak yang peduli dengan kesehatan Betul sekali, masing-masing. dan juga yang memang mungkin sudah terkena penyakit ini ya bisa segera disembuhkan sembuh. ya. Ya, terima kasih sekali lagi Prof. Agus atas waktunya di Sama-sama. iNews.